Assalamualaikum anak ibu semua. Jumpa lagi di pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil di SMP Negeri 31 Medan. Dengan judul materi Meyakini Hari Akhir Mengakhiri Kebiasaan Buruk. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, kemudian menunjukkan dalil tentang adanya hari kiamat. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam hari kiamat, lalu menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat, dan menjelaskan peristiwa hari akhir. Anak-anak ibu semua, coba amati gambar berikut ini. Ketika kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh besertanya. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak akan mungkin tumbuh padi. Artinya, kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula, walaupun diselang-selingi dengan keburukan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman artinya percaya. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dan pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda langit porak-poranda, gunung-gunung meletus dan berhamburan, lautan meluap dan menumpahkan segala isinya. Dan akhirnya semua makhluk akan binasa. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu matinya makhluk atau hancurnya sebagian alam. Contoh, matinya seseorang, banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kiamat kubro atau kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Kedahsyatan kiamat kubro salah satunya digambarkan Allah dalam firman Allah surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 juga menggambarkan tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat akan terjadi? Rasulullah tidak memberitahukan kapan terjadi hari kiamat, tetapi hanya mengabarkan tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai berikut. 1. Sebagian besar manusia menyembah berhala. 2. Manusia tidak mengenal atau menyebut nama Allah. 3. Banyak terjadi pembunuhan. 4. Fitnah terjadi di mana-mana. 5. Waktu terasa dekat. 6.
Perbuatan mesum dilakukan terang-terangan. 7. Matahari terbit dari sebelah barat, dan lain sebagainya. Setiap orang yang telah meninggal dunia di akhirat akan melewati dua alam, yaitu alam sebelum hari kiamat dan alam sesudah hari kiamat. Alam sebelum hari kiamat disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Adapun alam setelah hari kiamat adalah alam mahsyar dan alam akhirat yang terdiri atas surga dan neraka. Alam barzah yaitu alam penantian semua manusia yang telah meninggal dunia dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat kelak. Alam barzah ini juga disebut dengan batas antara alam dunia dan alam akhirat. Berikut adalah Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seperti dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51. Berikut Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat akan menerima catatan amalnya dengan sedih serta penuh penyesalan. Kemudian Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Mizan artinya timbangan, hisab artinya perhitungan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dari dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia baik maupun yang buruk. Pada hari itu manusia menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat dan menerima balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat dan menerima balasannya. Rasulullah menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan sholat dan sholat itu dilaksanakan dengan khusyuk dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Surga atau neraka merupakan ujung dari petualangan kehidupan manusia dan berada di akhir seluruh alam yang dilalui oleh manusia. Manusia melewati beberapa alam, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat, yaitu di surga atau neraka. Nah, sekarang kamu tentunya menjadi makin yakin, bukan? Bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Sebaliknya, manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Marilah kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.